Hari yang membahagiakan sekaligus melelahkan. Keluarga Dania bertahan sampai dengan makan malam. Saga melihat tatapan berharap di mata Dania untuk mengizinkan keluarganya tinggal, walaupun dia tidak mengatakannya. Lalu setelahnya mereka berpamitan. Dania bahkan sempat bicara banyak dengan ayahnya tadi. Dan seperti semua hal yang tidak terduga terjadi, ayah minta maaf dan memeluk Dania untuk sekian lama, membelai rambut putrinya yang telah banyak berkorban kepada keluarga. Ibumu pasti sangat bangga memiliki putri sebaik dirimu nih ya. Walaupun masih merasa canggung, tapi Dania membalas pelukan ayahnya dengan menepuk bahu laki-laki itu. Ujung matanya sudah berair. Setelah sekian lama, ayahnya menyebut lagi cerita tentang ibunya. Hal apa lagi yang jauh lebih membahagiakan selain itu? Begitulah Dania, hatinya yang selembut kapas. Kerinduannya kepada tangan ayahnya sudah mengikis semua kebencian di hatinya pada orang tuanya. Laki-laki yang sudah membawanya ke rumah utama ini yang membuatnya terpaksa menikahi tuan muda kaya yang selalu bersikap seenaknya itu. Bicara dengan siapa? Saga muncul dari ruang ganti baju, mengeringkan rambutnya yang terkena air, membuat lamunan Dania tentang ayahnya langsung pecah. Aran meletakkan HP yang baru aja dia pakai, memastikan dia pulang dengan selamat. Dania langsung memalingkan wajah dan tergelak, menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Dia sedang tertawa di bawah selimut. Terlihat dari selimut yang bergoyang seirama dengan ketukan dia tertawa. Beraninya kau menertawakanku? Mau mati ya? Maaf sayang, mengintip dari balik selimut. Habis, kamu manis sekali sih. Cocok kan? Aku membelinya dengan sepenuh hatiku loh. Meraih HP, tentu ingin mengabadikan momen aib Tuan Saga dalam hidupnya. Kapan lagi dia memakai pakaian berwarna pink terang menyala itu? Kalau ditambah pita-pita di kepalanya pasti lucu. Tapi aku tidak berani lebih dari ini. Jadi aku harus berterima kasih nih. Menyeringai sambil melemparkan handuk sekenanya. Nyangkut di atas meja. Tidak perlu. Aku tahu kau akan menyerahkan tubuhmu kan? Saga naik ke atas tempat tidur dengan piyam mewarna pink bergambar miliknya, meledeni Dania dengan kamera HP-nya. Cih, seleramu kampungan sekali. Kan janji mau mengabulkan keinginanku hari ini tanpa protes? Aku kan sedang jadi tuan putri hari ini. Baiklah, tuan putri. Cih, tapi mataku benar-benar sakit melihat bajumu. Baju tidur Dania berwarna senada dengan yang dipakai Saga. Tapi tentunya modelnya tertutup, jadi seluruh bagian tubuhnya bisa dibilang tidak terlihat. Berbeda dengan baju tidur yang setiap hari dia pakai, yang terlihat semua bagian tubuhnya. Baju tidur selera Saga. Kemarilah. Saga menepuk dadanya, meminta Dania mendekat. Gadis itu pun menurut. Kau bersenang-senang hari ini? Mencium kepala Dania yang bersandar di dadanya. Dania menempelkan wajahnya ke dada Saga, lalu membelainya lembut. Terima kasih ya sudah mengundang keluargaku. Itu adalah kejutan luar biasa dibandingkan apapun. Sayang, apa kamu tahu? Ini pertama kalinya keluarga lengkapku merayakan ulang tahunku. Saga terlihat terkejut mendengarnya. Biasanya aku merayakan ulang tahun hanya dengan raksa dan karyawan di tokoku. Jangan marah, menepuk pelan dada Saga lagi. Aku tidak apa-apa kok. Memang seperti itu aku menjalani hidup selama ini. Jadi terima kasih ya kesempatan berharga ini. Kenapa kau menyedihkan begini? Saga menghujani pipi Dania berulang kali, membuat Dania terpinggal dan mendorong tubuh Saga agar menghentikan kelakuannya. Saya hentikan. Bangun dan duduk di samping Saga. Sekarang aku mau minta hadiahku, tersenyum sambil menepuk pipi Saga lembut. Hadiah terbesar yang sudah aku idamkan sejak lama. Apalagi? Apa hadiahku
dan kedatangan keluargamu belum cukup? Meraih jari Dania dan menggigitnya. Jangan serakah, kau bisa celaka nanti. Sakit tahu. Melepaskan tangan dengan cepat. Tapi kamu kan janji mau memberikan apapun yang aku minta. Mengibaskan tangannya. Kau mau minta apa? Dania tersenyum dan menimang-nimang sebentar, membuat orang penasaran. Kau mau minta separuh dari kekayaanku? Lanjutnya lagi. Matilah, aku mau lihat sejauh apa yang bisa kau minta. Dania menggeleng. Jauh lebih berharga dari itu. Nia, apa kau tahu berapa jumlah kekayaanku? Tertawa mendengar jawaban Dania. Bahkan kalkulator di tokomu tidak bisa kau pakai menghitungnya. Benar bukan itu yang kau minta? Dania menggelengkan cepat, lalu menjauhkan diri lagi dan memeluk Saga. Ceritakan tentang dirimu, itu hadiah ulang tahun yang aku minta darimu. Apa? Kali ini Saga benar-benar tertawa sambil unyil-unyil rambut Dania. Kau benar-benar meminta itu daripada separuh kekayaanku. Apalagi rencanamu? Dania menganggukkan kepalanya yakin bahwa memang itu yang ia idamkan selama ini. Mengenal Saga dengan segala kerumitan pribadi dan juga kehidupannya. Bagaimana dia tumbuh dan menjalani hidupnya. Apalagi laki yang memiliki segalanya ini punya mimpi dan cita-cita sendiri dalam hidup. Atau bagaimana dia bertemu dengan sekretarisan, laki-laki yang selalu setia berdiri di belakangnya itu. Bagaimana kau mengenal Han? Bagaimana dia bisa begitu patuh dan setia padamu? Aku ingin mengenalmu sampai sejauh itu, Tuan Muda, agar aku bisa membalas cintamu selayaknya apa yang sudah aku dapatkan sama ini. Benar, tidak mau merubah hadiahmu. Sudah meletakkan tangan di area favoritnya. Aku akan memberikan separuh kekayaanku atas namamu. Kenapa tanganmu masih sempatnya saja sih? Tidak, aku tetap mau hadiahku yang itu. Yakin? Aku kan sudah punya cinta Tuan Saka yang mulia. Aku tidak perlu kekayaanmu. Sombongnya Dania. Baginya, mengenal Tuan Saka adalah harta paling berharga yang bisa dia dapatkan dalam pernikahan ini. Percaya diri sekali kamu ya? Menarikan baju Dania. Kenapa? Mempertahankan baju tidur norak yang dia pakai. Tapi pertama-tama lepas bajumu. Mataku sakit melihatnya. Tidak mau. Kamu kan janji mau cerita tentang dirimu. Kalau aku lepas baju yang ada, kamu sibuk dengan urusanmu dan hanya menjawab, seperti biasanya. Lepas tidak? Atau aku tidak mau cerita? Iya, aku lepas, tapi janji ceritakan malam ini. Masih memegangkan baju. Jangan melakukan yang lain, tapi fokus cerita tentangmu ya. Ya, tidak percaya sekali. Memang kau dibohongi seumur hidupmu. Menyeringai tipis. Lihat senyumanmu, sudah mencurigakan begitu. Dan apalagi yang diharapkan Dania setelah dia melepas baju tidur pink miliknya. Epilog. Aku dan Han tumbuh bersama sejak kecil. Bahkan ayahku terlihat jauh lebih menyayangi Han daripada aku. Tapi aku juga merebut kasih sayang paman. Untuk bagian ini, Saga masih tertawa menceritakannya sambil memeluk Dania erat dalam dekapannya. Dan akhirnya sedikit demi sedikit masa lalu itu terkuak. Sementara itu Aran masih berdiri di tempat Han menurunkannya. Dia menunggu sampai mobil yang ditumpangi laki-laki itu menghilang dalam pendar cahaya lampu taman. Sampai matanya tidak bisa melihat dan menembus angin malam. Dia menarik jas yang tadi dipakaikan sekretarisan sambil tersenyum malu. Ayolah Aran, berhenti menyimpulkan segala sesuatu sesukamu. Hardiknya pada dirinya sendiri. Jangan terlalu percaya diri, dia memaafkanmu saja itu sudah luar biasa. Aran merengut karena kata maaf sampai akhir pun tidak terucap dari bibir laki-laki itu. Walaupun dia memberikan jasnya karena dinginnya cuaca malam, tapi itu tidak bisa diartikan apa-apa. Biarkan saja, aku mau besar kepala sendiri. Masih tersalip bunga-bunga di ujung bibir Aran saat ia melintasi rumah utama yang mulai senyap. Dia berjalan dengan cepat menuju rumah belakang
Di beberapa sudut tempat para penjaga yang bersiaga terlihat tengah mengobrol sambil tertawa, menikmati kopi dan juga camilan. Mereka terlihat senang sekali, gumam Aran, tapi tidak terlalu memperhatikan karena dia ingin segera sampai di kamarnya. Ada banyak hal yang ingin dia lakukan malam ini sebelum tidur. Ada apa ini? Kenapa sepertinya ruang tamu ramai sekali? Tanyanya heran kepada dirinya sendiri. Bendar cahaya lampu masih terang benderang di rumah belakang. Terdengar suara berisik, ada yang tertawa, bahkan ada juga yang sedang menyanyi bersama. Apa yang mereka lakukan? Apa mereka sedang pesta akhir pekan? Didorongnya pintu pelan. Aran mematung sebentar saat beberapa mata tertuju padanya, membuat dia salah tingkah sendiri. Apa salah aku? Katanya dalam hati sambil menyentuh kerap bajunya. Kikuk, Aran, dari mana saja? Kami mencarimu. Seorang senior melambaikan tangan meminta Aran mendekat. Pesta kembali dilanjutkan setelah dia masuk dan menutup pintu. Mata Aran melihat banyak sekali makanan dan juga aneka minuman bersoda, serta jus tergeletak begitu saja di atas karpet. Ada apa kak? Kalian sedang pesta? Duduk lalu meraih pizza dengan topping daging dan keju yang berlimpah lapar. Aran yang hanya makan sok cantik di depan sekretarisan, seperti mendapat berkat Tuhan. Dia mengambil potongan pizzanya yang kedua dan sebotol jus buah rasa mangga. Kenapa banyak sekali makanan? Bicara dengan mulut penuh. Ini hadiah dari tuan muda. Menepuk-nepuk punggung Aran agar gadis itu makan pelan-pelan. Dia hampir tersedak karena makan dengan kecepatan penuh. Pelan-pelan makannya. Aran hanya menyeringai, tapi tidak memperlambat makannya. Kenapa? Tidak seperti biasanya, walaupun kebutuhan makanan dan juga minuman di rumah belakang sudah masuk kategori mewah untuk ukuran para pelayan, tapi ini benar-benar di luar kebiasaan. Hadiah dari tuan muda karena udah bekerja keras mensukseskan pesta ulang tahun Nona Dania. Apa? Aran menjatuhkan botol jusnya. Untung saja tutupnya sudah rapat melekat. Aku lupa membeli hadiah untuk Nona. Nona, maafkan aku. Betapa hinanya aku. Senyum sekretarisan sudah mengalihkan duniaku. Maafkan aku, Nona. Kenapa? Senior itu bertanya. Tidak, Kak. Aku hanya melupakan sesuatu. Sambil ingin sekali menitikkan air matanya. Bagaimana dia bisa melupakan hal penting setelah semua yang Nona Dania lakukan untuknya? Dia benar-benar merasa seperti pengkhianat bangsa. Aku akan membelinya besok, Nona. Aku bersumpah. Kamu dari mana? Setelah pesta, Nona selesai, tadi kamu menghilang. Senior tadi menyerahkan botol jus Aran yang tadi terguling. Maaf kak, aku udah izin pada Pak Mun tadi, karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tidak berniat untuk menceritakan. Suara tawa juga seperti lebih menarik perhatian senior. Ada seorang pelayan wanita dan laki-laki bersuara merdu yang sedang berduet menyanyikan sebuah lagu. Semua mata fokus padanya. Ya sudah, kamu belum makan malam kan? Hari ini makanlah sepuasnya. Berbisik sambil bertepuk tangan. Ya kak, aku akan makan sampai kekenyangan malam ini. Balas dendam Aran untuk makan malam cantiknya. Dia kembali teringat hadiah ulang tahun untuk Nona. Berteriak dalam hati, bagaimana dia bisa melupakan hal sepenting itu? Arandita. Suara sekretarisan terdengar lirih, namun menyayat. Dia tidak senang, sedang menahan rasa tidak sukanya ketika Aran mulai membicarakan privasinya. Apalagi menyangkut sesuatu yang bahkan tuan mudanya tidak pernah ketahui. Ya, dia memang selalu menghabiskan akhir pekannya, terkadang dengan berolahraga. Setelahnya, dia akan berkeliling sambil berjalan kaki dengan jaket hoodie-nya, menghabiskan uang cash yang ada di saku celananya kepada para pedagang kecil yang dia temui. Dia selalu menyembunyikan wajahnya, bahkan terkadang dia memakai masker wajah demi menjaga diri dari bertemu orang yang mengenali. Ternyata kesalahan. Aku melepaskanmu beberapa tahun yang lalu ya. Seharusnya aku menghabisimu sampai kau bahkan tidak bisa menegakkan kepalamu itu. Han menyembunyikan itu dari semua orang, bahkan dari tuan mudanya. Bagaimana bisa gadis di depannya ini
Cih, dia kecolongan untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Han hanya menduga Aran membututinya ketika dia muncul ke publik dengan menampakkan identitas dirinya. Maaf Tuan, aku membangunkan harimau yang tertidur. Apalagi yang kau tahu? Apa kau tahu kode rumahku juga? Pertanyaan mengagetkan. Kenapa kau tidak masuk dan menggoda aku sekalian? Cibiran halus yang terlihat jelas di bibir Han. Tidak Tuan, jawab cepat. Tidak mau ada kesalahpahaman yang bisa berbuntut panjang. Saya bahkan tidak bisa masuk ke lobi apartemen Tuan. Benar, kalau sampai Aran bisa bicara, dia bisa masuk ke apartemen Han. Para pekerja di apartemen malam ini pasti sudah kehilangan pekerjaan mereka. Maafkan kesalahan saya di masa lalu, Tuan. Diam, baik Aran ataupun Han. Aran meraih gelasnya. Dia bahkan sudah tidak punya keinginan untuk melanjutkan makan lagi. Walaupun jelas-jelas dia merasa lapar. Mendongak sekilas lalu kembali mengalihkan pandangan. Setelah beberapa saat masih membisu laki-laki di depannya. Tuan Han mau melanjutkan permohonannya karena sepertinya dia sudah terlanjur menjatuhkan diri ke jurang. Kalaupun dia harus tamat di sini, paling tidak dia bisa melupakan semua pikirannya. Kata-kata yang sudah dia susun di kepalanya. Han, kamu sudah di sini? Sebuah suara keras terdengar membuat Aran langsung berhenti menutup mulutnya. Han menoleh melihat siapa pengganggu yang datang. Cih, kenapa aku bertemu dengannya di suasana seperti ini? Makinya melihat siapa yang baru saja memanggilnya. Dr. Harun dengan wajah full senyuman yang tersebar di penjuru ruangan. Dia menyeru pelayan yang mengikutinya pergi. Pergilah, katakan pada Brian, aku bicara dengan Han sebentar. Aku akan menemuinya nanti. Baik Tuan. Pelayan wanita itu menganggukkan kepala lalu pergi. Dia terlihat menuju tangga bak naik ke lantai atas khusus staf. Brian bilang kau reservasi makan malam di sini. Mana Saga dan Kakak Ipar? Hah? Dasar pembuat masalah. Sudah tahu Tuan Muda benci sekali kalau Anda memanggil Nona Kakak Ipar. Tapi masih saja ya. Apa yang Dokter Jomblo lakukan di akhir pekan begini? Percuma saja kalau Tuan mendapat cap playboy tapi setiap malam selalu berkeliaran sendiri. Jawaban cengahan diikuti dengan tatapan dengan suapan ke mulut. Tak acuh, bahkan Han tak sudi melihat ke arah Harun. Kurang ajar, di mana kakak iparku? Sengaja memanaskan suasana. Pikirnya kalau Saga mendengarnya, begitu bisa saja botol minuman sudah melayang di kepalanya, menjadi sinyal keberadaan kakak ipar. Pikirnya.